Pernah lihat orang di kantor, tidak paling menonjol, tidak paling vokal, tidak sibuk cari muka, tapi tiba-tiba naik jabatan? Yang lain ribut, yang lain panas, yang lain saling sikut. Dia tenang, diam, dan menang. Kalau kamu lahir di weton pahing, 2026 bukan tahun biasa. Ini tahun di mana jalan karirmu dibukakan, tanpa perlu menjatuhkan siapapun. Dan yang bikin merinding, banyak orang tidak sadar bahwa semua ini sudah tertulis dalam hitungan primbon. Di tahun 2026 nanti, energi pahing tidak bekerja dengan cara keras, tidak frontal, tidak berisik. Justru sebaliknya, orang pahing akan diangkat saat tidak mengejar, dipilih saat tidak bersaing, dan dilihat saat orang lain sibuk pamer kemampuan. Inilah jenis rezeki karier yang tidak mengundang konflik, tapi membuat banyak orang diam-diam bertanya dalam hati, kok bisa dia? Bukan karena kamu paling pintar, bukan karena kamu paling dekat dengan atasan, tapi karena timing, sikap, dan aura pahing di 2026 sedang selaras dengan jalur kepemimpinan. Dan yang perlu kamu pahami, tidak semua orang pahing akan merasakannya. Hanya mereka yang tidak salah langkah di momen-momen krusial tahun 2026. Masalahnya, banyak orang pahing gagal di saat seharusnya naik. Bukan karena sial, tapi karena tidak paham tanda-tanda dan justru melakukan kesalahan kecil yang membuat peluang itu lewat begitu saja. Dan di video ini, saya akan jelaskan kenapa pahing 2026 dipermudah kariernya, tanda awal promosi mulai mendekat, dan hal sepele yang harus kamu hindari agar jabatan itu benar-benar jadi milikmu. Sebelum lanjut, pastikan kamu menonton video ini sampai akhir, karena bagian paling pentingnya justru ada di menit-menit terakhir. Dan kalau kamu pahing, atau punya pasangan, orang tua, atau rekan kerja dengan weton pahing, jangan abaikan pembahasan ini. Silakan klik tombol like agar energi positifnya menyebar, dan subscribe supaya kamu tidak tertinggal pembahasan penting lainnya tentang rezeki, karier, dan kemudahan hidup di tahun 2026. Sekarang, kita masuk ke pembahasan pertama, kenapa orang pahing 2026 bisa naik jabatan tanpa drama, sementara yang lain justru terjebak konflik. Tetap di sini. Mengapa orang pahing 2026 dipermudah naik jabatan? Tahun 2026 adalah fase pergeseran energi kekuasaan. Bukan lagi era orang paling keras yang menang, melainkan orang yang paling stabil secara batin. Dan disinilah pahing berada di posisi yang menguntungkan. Dalam primbon Jawa, pahing dikenal memiliki getaran penarik tanggung jawab, bukan penarik sensasi. Artinya, orang pahing seringkali tidak mengejar jabatan, tapi justru dipercaya untuk memegangnya. Di 2026, energi ini menguat. Secara spiritual, pahing berada dalam fase dipandang layak, bukan diminta, dianggap mampu, bukan membuktikan diri, dan diangkat karena kebutuhan sistem, bukan karena ambisi pribadi. Atasan di tahun 2026, baik sadar maupun tidak, lebih mencari figur penenang, bukan provokator. Lebih memilih orang yang bisa menstabilkan tim, bukan yang membuat tim gaduh. Dan karakter dasar pahing sangat cocok untuk itu. Orang pahing umumnya tidak reaktif, tidak mudah terpancing konflik, dan jarang bermain politik terbuka. Justru sifat inilah yang di 2026 menjadi nilai mahal. Secara psikologis, ketika lingkungan kerja penuh tekanan, otak manusia cenderung memilih sosok yang tidak menambah masalah. Pahing memenuhi kriteria itu, bukan karena lemah, tapi karena kuat tanpa pamer. Itulah sebabnya banyak orang pahing di 2026 akan mengalami momen seperti ini. Awalnya hanya diminta membantu, lalu diberi tanggung jawab lebih, dan tanpa disadari, posisinya naik. Yang menarik, kenaikan ini sering tidak diumumkan secara dramatis. Tidak ada konflik besar, tidak ada intrik terbuka. Tiba-tiba saja, akses bertambah, keputusan mulai didengar, dan peran berubah. Inilah tanda khas promosi ala pahing. Namun, perlu digarisbawahi satu hal penting. Bukan semua pahing otomatis naik jabatan. Hanya pahing yang tidak merusak energinya sendiri. Di 2026, kesalahan kecil seperti terlalu banyak mengeluh,
ikut gosip kantor, atau memamerkan niat ingin naik jabatan, bisa memutus alur kepercayaan yang sedang terbentuk. Karena energi pahing bekerja dalam diam. Begitu terlalu terlihat, daya tariknya justru melemah. Itulah mengapa banyak pahing gagal tepat sebelum berhasil, bukan karena kurang mampu, tapi karena tidak sabar di menit-menit terakhir. Dan di poin berikutnya, saya akan jelaskan tanda-tanda awal bahwa promosi sudah mendekat. Tanda yang sering diabaikan, padahal itu sinyal paling jelas dari semesta. Jangan kemana-mana, karena kalau kamu pahing, bagian selanjutnya bisa menentukan apakah 2026 benar-benar mengangkatmu atau hanya lewat begitu saja. Tanda-tanda awal orang pahing akan naik jabatan di 2026. Kenaikan jabatan untuk orang pahing tidak pernah datang dengan pengumuman besar. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada janji manis di depan umum. Justru tandanya halus, kecil, dan sering diabaikan. Dan ironisnya, banyak pahing gagal karena menganggap tanda ini tidak penting. Tanda pertama yang paling sering muncul adalah kamu mulai sering dimintai pendapat, bahkan di luar tanggung jawabmu. Awalnya terlihat sepele, hanya sekedar, menurut kamu gimana? Atau, coba bantu lihat ini. Padahal itu adalah uji kepercayaan, bukan untuk mengetes kepintaranmu, melainkan cara berpikirmu di bawah tekanan. Jika kamu pahing dan di 2026 mulai merasakan ini, itu berarti posisimu sudah masuk radar. Tanda kedua, kamu mulai dilibatkan dalam masalah, bukan hanya pekerjaan. Bukan lagi hanya disuruh mengerjakan, tapi ikut memikirkan solusi. Disinilah banyak orang salah paham. Mereka mengira ini beban tambahan, padahal ini latihan jabatan. Atasan jarang melatih orang yang tidak akan dipakai. Tanda ketiga yang sering diremehkan, atasan mulai diam tapi memperhatikan. Mereka tidak selalu memuji, tidak selalu memanggil, namun setiap keputusanmu dicatat. Setiap sikapmu di konflik kecil, apakah kamu menenangkan atau memperkeruh, itu semua sedang dinilai. Bagi pahing, fase ini sangat krusial karena kelebihanmu adalah stabil dan disinilah stabilitas itu diuji. Tanda keempat, rekan kerja mulai berubah sikap. Ada yang tiba-tiba lebih sopan, lebih menjaga jarak, atau justru terasa dingin tanpa alasan jelas. Ini bukan kebetulan. Secara sosial, orang merasakan pergeseran peran lebih cepat daripada pengumuman resmi. Mereka membaca bahasa tubuh, bukan jabatan di kertas. Jika kamu pahing dan mulai merasakan ini di 2026, besar kemungkinan posisimu sedang naik perlahan. Tanda kelima yang paling penting, namun sering diabaikan, kamu diuji dengan godaan emosi. Diuji untuk terpancing gosip, ikut memihak konflik, atau menunjukkan ambisi secara terbuka. Inilah titik gagal paling umum. Banyak pahing jatuh tepat sebelum naik karena merasa sudah aman. Padahal energi pahing hanya bekerja selama kamu tetap rendah suara tapi tinggi integritas. Begitu kamu tergoda untuk, akhirnya gue diakui juga, maka daya tarik kepercayaan itu mulai retak. Karena promosi ala pahing bukan soal siapa yang paling ingin naik, melainkan siapa yang paling siap tanpa terlihat ingin. Dan di poin berikutnya, saya akan bongkar kesalahan fatal yang membuat banyak pahing di 2026 kehilangan jabatan hanya karena satu sikap kecil yang mereka anggap wajar. Jangan berhenti di sini, karena memahami tanda saja tidak cukup. Yang menentukan adalah apa yang tidak boleh kamu lakukan setelah tanda itu muncul. Kesalahan fatal orang pahing di 2026 yang membuat kenaikan jabatan gagal total. Ini bagian yang jarang dibahas. Bukan karena tidak penting, justru karena terlalu banyak orang gagal di sini. Banyak pahing merasa, setelah tanda-tanda muncul, jabatan itu sudah aman. Padahal di 2026, fase paling berbahaya justru setelah kamu mulai diperhatikan. Kesalahan fatal pertama, terlalu cepat menunjukkan ambisi. Ucapan seperti, saya siap kalau dipercaya. Kalau ada posisi, saya mau dicoba. Terlihat sopan, tapi bagi atasan di tahun 2026, ini bisa dibaca sebagai tekanan. Energi pahing bekerja tanpa dorongan. Begitu kamu mendorong, alur kepercayaan terganggu. Banyak promosi batal bukan karena kemampuan, tapi karena waktu bicara yang salah.
Kesalahan kedua yang sering diremehkan, ikut dalam konflik kecil. Bukan konflik besar, justru konflik receh. Adu opini ringan, gosip halus, atau komentar sekedar bercanda. Di mata rekan kerja, mungkin biasa. Di mata atasan, itu alarm risiko. Orang yang akan dinaikkan jabatan harus terlihat aman secara emosional. Sekali kamu terlihat reaktif, label itu langsung runtuh. Kesalahan ketiga, dan ini sering tidak disadari oleh Pahing, mengubah sikap setelah merasa di atas angin. Mulai bicara lebih keras, ingin lebih dominan, atau terlalu sering mengarahkan. Padahal yang membuatmu dipilih adalah ketenanganmu sebelumnya. Begitu sikap itu berubah, atasan akan berpikir, oh, ternyata kalau naik, dia begini. Dan di titik itu, kepercayaan bisa dicabut diam-diam. Kesalahan keempat yang sangat halus, salah memilih tempat curhat. Pahing cenderung percaya pada satu atau dua orang. Masalahnya, 2026 adalah tahun sensitif secara sosial. Curhatan kecil bisa berubah jadi salah tafsir, bocor, atau dipelintir. Dan promosi paling sering gagal karena kesan yang salah, bukan fakta yang salah. Kesalahan kelima, yang paling sering merusak segalanya, meremehkan proses karena merasa sudah layak. Begitu perasaan ini muncul, energi Pahing melemah. Karena kelebihanmu adalah sabar, konsisten, tidak terburu-buru. Ketika sifat itu hilang, kamu berubah jadi biasa saja. Dan sistem tidak mengangkat yang biasa. Itulah sebabnya banyak Pahing di 2026 hanya sampai hampir naik. Hampir dipilih, hampir dipercaya, hampir diangkat. Namun gagal karena satu kesalahan kecil yang terlihat sepele, tapi fatal. Dan di poin selanjutnya, saya akan jelaskan langkah praktis yang harus dilakukan Pahing agar promosi benar-benar terjadi. Tanpa drama, tanpa musuh, dan tanpa kehilangan jati diri. Jangan berhenti sekarang, karena mengetahui kesalahan saja tidak cukup. Yang menentukan adalah cara menyikapinya. Setelah tanda muncul dan kesalahan fatal berhasil dihindari, pertanyaannya tinggal satu. Apa yang harus dilakukan orang Pahing agar promosi itu benar-benar terjadi? Jawabannya tidak rumit. Justru terlalu banyak aksi adalah kesalahan. Langkah pertama, perkuat konsistensi, bukan pencitraan. Di 2026, atasan tidak lagi terkesan dengan orang yang hebat sesaat. Mereka mencari figur yang stabil dari minggu ke minggu. Orang Pahing unggul di sini. Lakukan hal yang sama dengan kualitas sama, bahkan saat tidak ada yang melihat. Karena promosi ala Pahing bukan reaksi instan, melainkan akumulasi kesan diam-diam. Langkah kedua, ambil tanggung jawab kecil dengan serius. Jika kamu diberi tugas tambahan, jangan mengeluh. Jangan juga membesar-besarkan. Kerjakan dengan tenang, laporkan seperlunya, dan biarkan hasil yang berbicara. Ingat, atasan tidak menguji siapa yang paling cepat selesai, tapi siapa yang tidak menambah masalah baru. Langkah ketiga, ini yang jarang disadari. Jaga bahasa tubuh dan nada bicara. Di 2026, orang lebih membaca sikap daripada isi kata. Cara kamu duduk di rapat, cara kamu mendengar kritik, cara kamu menanggapi tekanan, semuanya sedang dinilai. Pahing yang sukses naik jabatan biasanya tidak banyak interupsi, tapi sekali bicara, tepat sasaran. Langkah keempat, posisikan diri sebagai penenang konflik, bukan komentator. Saat terjadi gesekan, jangan berpihak secara emosional. Cukup bantu meredakan, menjernihkan, atau mengembalikan fokus ke solusi. Ini sinyal kuat bagi atasan bahwa kamu siap memegang kendali tanpa harus memegang kuasa. Langkah kelima, yang paling penting, tetap rendah suara saat peluang sudah dekat.
Ini paradoks Pahing. Semakin dekat jabatan, semakin kamu harus terlihat biasa. Banyak Pahing gagal karena ingin sedikit menikmati perhatian. Padahal saat kamu merasa di atas angin, saat itulah penilaian paling ketat dilakukan. Diam bukan berarti pasif. Tenang bukan berarti lemah. Justru disitulah kekuatan Pahing berada. Jika semua langkah ini dijaga, kenaikan jabatan di 2026 biasanya terjadi tanpa drama, tanpa konflik terbuka, tanpa iri berlebihan, tanpa musuh yang disadari. Tiba-tiba saja posisimu berubah, dan yang lain hanya bisa berkata, "Sepertinya dari dulu dia memang pantas." Di poin terakhir nanti, saya akan jelaskan satu penguat akhir, hal yang sering dianggap sepele, tapi justru menjadi pembeda antara Pahing yang naik dan Pahing yang hanya jadi penonton. Jangan kemana-mana, karena bagian penutup ini akan menentukan apakah semua usaha tadi benar-benar terkunci atau kembali menguap. Di titik ini, banyak orang mengira perjuangan sudah selesai. Tanda-tanda sudah muncul. Kesalahan fatal sudah dihindari. Langkah praktis sudah dilakukan. Namun justru disinilah banyak Pahing kehilangan hasilnya. Bukan karena faktor luar, melainkan karena sikap batin sendiri. Tahun 2026 menuntut satu hal utama dari orang Pahing. Ketulusan menerima peran. Bukan hanya siap naik, tapi siap memikul konsekuensi jabatan tanpa mengeluh di dalam hati. Sikap batin pertama yang mengunci hasil adalah ikhlas tanpa menunggu pengakuan. Pahing sering diuji dengan situasi seperti ini. Kerja keras tapi tidak dipuji. Kontribusi besar tapi tidak disebut. Peran penting tapi tidak disorot. Jika di fase ini kamu masih tenang, itulah sinyal paling kuat bahwa kamu layak diangkat. Karena jabatan bukan hadiah, melainkan amanah. Sikap batin kedua, yang sering menggagalkan Pahing tanpa disadari, membandingkan diri dengan orang lain. Begitu kamu mulai berpikir, aku lebih layak dari dia, energi Pahing langsung turun. Bukan karena pikiran itu salah, tetapi karena membandingkan menciptakan gelombang emosi yang bertentangan dengan karakter Pahing. Di 2026, orang Pahing yang naik jabatan adalah mereka yang fokus pada perannya sendiri, bukan posisi orang lain. Sikap batin ketiga, dan ini sangat halus, tidak takut kehilangan peluang. Ironisnya, justru Pahing yang terlihat tidak takut kehilangan yang sering dipertahankan dan dinaikkan. Karena atasan membaca ini sebagai, dia tidak bergantung pada jabatan, dia stabil. Stabilitas batin lebih langka daripada kepintaran. Sikap batin keempat, menghormati proses meski hasil belum diumumkan. Banyak Pahing gugur di fase ini. Sudah lama diuji, tapi keputusan belum turun. Disinilah kesabaran diuji habis-habisan. Jika kamu tetap profesional, tetap rapi dalam sikap, tetap rendah suara, maka secara energi, posisi itu sudah terkunci. Hanya menunggu waktu formal. Sikap batin terakhir, yang menjadi penentu segalanya, niat melayani bukan berkuasa. Ini inti primbon Pahing. Ketika niatmu ingin mempermudah orang lain, ingin menenangkan sistem, ingin membawa keteraturan, maka jabatan datang sebagai konsekuensi alami, bukan sesuatu yang dikejar, melainkan sesuatu yang menyusul. Dan jika kelima sikap batin ini dijaga, kenaikan jabatan di 2026 biasanya terasa sunyi. Tidak heboh, tidak dramatis, namun kokoh. Dan orang Pahing yang naik dengan cara ini biasanya bertahan lama. Bukan hanya naik, tapi dipercaya. Sampai di titik ini, satu hal seharusnya sudah jelas. Kenaikan jabatan orang Pahing di 2026 bukan soal keberuntungan semata. Ia adalah hasil dari sikap yang dijaga, emosi yang ditahan, dan batin yang tetap bersih saat orang lain sibuk berebut sorotan. Pahing tidak naik dengan cara keras, tidak melonjak dengan intrik, tidak menang dengan menjatuhkan.
Justru karena itu, kenaikannya sering tidak disadari orang lain. Sunyi, tenang, tapi nyata. Dan bila kamu pahing, atau merasa banyak sifatmu mencerminkan pahing, ingat satu kalimat ini baik-baik. 2026 tidak mengangkat yang paling ambisius, tapi yang paling siap memikul amanah. Kalau selama ini kamu merasa sering dipantau tapi jarang dipuji, sering diminta bantu tapi tidak disorot, sering dipercaya tapi tidak dipamerkan, bisa jadi kamu sedang disiapkan, bukan diabaikan. Dan persiapan itu tidak pernah nyaman. Ia menguji kesabaran, mengikis ego, dan memaksa kita tetap lurus saat jalannya terasa lambat. Namun satu hal yang perlu kamu pegang, pahing yang lolos ujian ini biasanya tidak hanya naik, tapi bertahan. Sebelum video ini benar-benar berakhir, saya ingin kamu lakukan satu hal sederhana. Tulis di kolom komentar, pahing siap naik. Atau cukup tulis tahun lahirmu dan wetonmu. Bukan untuk hal mistis, tapi sebagai penguat niat dan komitmen batin bahwa kamu siap menjalani 2026 dengan sikap yang benar. Jika video ini terasa relevan, silakan tekan like. Itu membantu konten ini menjangkau lebih banyak orang pahing yang mungkin sedang berada di fase yang sama denganmu. Dan subscribe channel ini, karena ke depan kita akan membahas lebih dalam tentang rezeki yang datang diam-diam, karir yang naik tanpa ribut, dan jalan hidup yang terasa berat sebelum akhirnya terbuka. Ingat, tidak semua orang naik dengan suara keras. Sebagian naik karena tepat, tenang, dan waktunya pas. Sampai bertemu di video berikutnya. Tetap rendah suara, tetap jaga sikap, dan biarkan 2026 bekerja untukmu.